Selamat datang di podcast Cuan, podcast yang membahas tentang investasi dunia pasar modal dan juga news terkini tentang dunia ekonomi. Podcast ini diselenggarakan oleh KSPM FEB Unikal yang akan memberikan insight kepada kita semua sebagai mahasiswa. Kami kedatangan tamu yang sangat spesial kali ini teman-teman, karena berhasil mendatangkan seorang inspirasi dan juga seorang ahli yang cocok untuk pembahasan di tema kita kali ini. Kami kedatangan Bapak Fani Rifki Alfuad selaku Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 1 dan juga Mas Adi Windiarto selaku trainer Fitra Sekuritas. Apa kabar Pak Fani dan juga Mas Adi? Baik, Mas Ika. Baik. Portofolio juga sudah mulai Alhamdulillah. Walaupun cuaca tidak menentu, itu sudah disebabkan daripada podcast kali ini. Sangat berterima kasih sekali. Ya seperti kondisi saat ini lah, cuaca juga sedang kurang baik, kurang menentu, begitu juga dengan kondisi IHSG ataupun perekonomian di Indonesia saat ini ya Pak Mas. Jadi tapi ada satu hal yang menarik ketika di era saat ini atau di kondisi saat ini ada beberapa perusahaan yang melaksanakan IPO, bahkan ada 6 perusahaan Pak. Mungkin bagaimana terkait hal itu menurut Pak Fani? Ya memang kalau kita lihat ya SK memang seperti yang kita tahu bersama cukup fluktuatif ya, year to date ya dari Januari sampai pertengahan Juni ini. Tetapi kalau kita berbicara IPO itu sebenarnya kan sebuah rencana yang sudah dipersiapkan lama oleh satu perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu memang sangat membutuhkan pendanaan, sehingga meskipun dalam kondisi pasar yang cukup fluktuatif, mereka tetap harus IPO karena memang kebutuhan dananya tidak boleh ditunda ya. Karena mereka harus bikin pabrik, harus akuisisi perusahaan. Dan yang kedua adalah asalkan perusahaan itu memiliki fundamental yang bagus, kemudian valuasi yang cukup menarik, dalam kondisi pasar apapun, ya timing apapun, itu akan tetap bisa laku ya harga sahamnya ya. Kemudian memang apalagi kalau dia berada di sektor yang sangat defensif ya, tidak terpengaruh fluktuasi pasar. Kan ada tuh perusahaan dia berada di sektor yang tahan banting ya. Dalam kondisi pasar apapun dia tetap dicari ya. Dan yang terakhir adalah investor itu punya preferensi yang berbeda-beda ya. Ada yang memang short term trader, tapi ada juga yang terutama yang institusi mungkin dia long term ya, sehingga dia tidak terlalu ambil pusing dengan fluktuasi pasar yang sesaat. Oke, berarti emang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya seperti itu ya, untuk IPO-nya. Bisa perusahaan turistik itu ada beberapa proses yang dilakukan. Iya, IPO itu nggak bisa instan ya. IPO itu kan diawali dengan merapikan perusahaan, gitu ya. Terus juga bikin laporan keuangan baru. Mereka juga pasti akan ya intinya yang merapikan tadi, gitu ya. Sehingga kalau sampai ditunda ya nanti mereka akan mulai dari awal lagi. Oke, saya punya data ini pada tahun 2024 Indonesia itu masuk 10 besar dalam dunia dalam jumlah IPO terbanyak ini. Ya. Kok bisa? Maksudnya masuk nih? Apa pengaruhnya dan apa yang terjadi untuk kedepannya gitu? Oke, ya bicara tentang IPO itu memang satu hal yang salah satunya kita nantikan ya, apalagi investor retail, di mana tahun-tahun kemarin ya semenjak COVID itu kan kita banyak sekali IPO mengejar jumlah kuantitas gitu ya. Itu memang make sense sih, karena Indonesia itu kan wilayahnya luas ya, dari Sabang sampai Merauke, kemudian kita punya sumber daya alam yang melimpah, sehingga banyak investor asing yang tentunya tertarik untuk berinvestasi di sini. Nah, ketika mereka butuh modal, mereka ke pasar modal, akhirnya listing IPO itu ya kan. Nah, setelah IPO kita ikut beli, otomatis ini akan menguntungkan dari berbagai pihak, entah dari emiten, perusahaan, dari negara juga karena ada pajak gitu ya kan, termasuk investor retail kayak kita mahasiswa ya. Itu
pejuang 3 watt. Nah, 2-3 oke lah. jadi IPO yang kedepannya saya rasa masih akan sangat dinanti-nantikan. Tentunya baik lagi seperti yang Pak Farid bilang, IPO yang berkualitas, fundamentalnya bagus. Valuasinya juga ya. Betul. Dan ditambah sektornya yang resilience ya. Ketika IHSG lagi kurang bagus ya, tertekan ya, itu sektornya masih cukup oke ya. Oke, seperti yang dikatakan Mas Adi tadi ya, terkait kuantitas yang dulunya ingin apa ya istilahnya, perusahaan tuh ingin banyak yang melakukan IPO gitu ya. Nah, untuk sekarang gini, apakah tetap kuantitas tersebut yang akan dikejar atau lebih ke arah kualitas ini Pak dari perusahaan? Nah ini kebetulan Bursa Efek itu lagi merevisi aturan tentang IPO ya. Di Bursa Efek Indonesia itu kan ada peraturan 1A. Peraturan 1A itu isinya adalah tata cara dan persyaratan sebuah calon emiten untuk melakukan IPO. Nah kalau kita lihat revisinya itu memang banyak terkait soal free float misalkan ya. Free float itu kita upayakan untuk lebih besar ya. Jadi aturannya itu kalau kapitalisasi pasar perusahaan itu di bawah 5 triliun, maka free floatnya itu sekitar 25%. Ya. Sehingga bertahap sih, jadi berjenjang maksudnya. Nanti kalau kapitalisasi pasarnya di atas 5 triliun itu turun jadi 20%. Dan kalau perusahaannya itu udah skala besar, korporasi itu free floatnya bisa 15%. Bisa. Yang kedua adalah sekarang ini kalau perusahaan mau IPO maka BOD-nya, board of director-nya, direktur-direkturnya itu sama komite auditnya itu juga harus punya pengetahuan tentang laporan keuangan. Jadi mereka harus punya CA ya, Certified Accountant. Itu untuk dari sisi BOD sama komite audit ya. Dan beberapa persyaratan lainnya terkait dengan kinerja keuangan ya. Misalkan net tangible asetnya perusahaan itu harus berapa, revenue-nya harus berapa, kemudian juga aspek-aspek yang memang ini terkait dengan going concern perusahaan. Karena kan regulator tidak mau sebuah perusahaan itu IPO tapi tahun depan dia bangkrut misalkan. Ya, jangan sampai itu terjadi, maka peraturan ini menjaga agar kualitas emiten itu menjadi lebih baik. Oke, berarti itu terkait regulasi yang sedang dilakukan oleh IDX sudah diposisikan. Sudah 1 April kemarin. Kalau ya kayak mahasiswa ya paling lihatnya PBB, TR, terus track record dari laba dari tahun ke tahun gitu Pak. Nah biasanya IPO ini apakah bisa dikatakan investasi yang sangat aman? Karena kan kita modal sedikit istilahnya kita bisa untung. Bahkan kalau IPO itu 100, 200, 300% gitu ya Mas. Apakah Mas Adi akan selalu setuju dengan statement tersebut? Ya kayak gini. Jadi untuk IPO sendiri ya itu kan kita bisa menjadi 2 tipe lah ya. Tipe yang pertama itu IPO hunter tadi yang dibilang sama Mas Ega. Yang kedua itu investor. Kalau investor kan long term ya, jangka panjang lebih dari setahun, 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin bisa buat pensiunan. Nah itu kan dilihat dari fundamental, apakah dia punya dividen dan seterusnya. Tapi kalau IPO hunter, khususnya para retail kayak kita gitu ya, model yang mungkin kalau beli saham di bawah 100.000 itu sangat menguntungkan. Ya karena banyak yang bilang IPO itu bisa dapat jajan gratis. Kita bisa memanfaatkan momentum hype-nya. Tapi tetap perlu berhati-hati. Yang penting baca prospektus ya, tujuan IPO-nya itu buat apa itu penting. Kemudian kalau dari IPO hunter itu dilihat juga ada track record underwriter, nah itu lah hal penting juga. Jadi saya rasa kalau bagi investor retail kayak kita itu masih sangat menantikan IPO. Tapi kalau investor yang biasa trading 100 juta di atas itu IPO tuh apa sih gitu kan? Paling penyataan dapat 3 lot ya kan, 2 lot gitu kan. Nah mereka tuh lebih memilih trading lah, size-nya lebih gede. Tapi kalau investor retail mahasiswa ya senang IPO. Bahkan ada yang mungkin ternak akun gitu ya.
Oke, iya sih kalau mahasiswa itu ngejar IPO tuh sesuatu hal yang wajib gitu. Karena kalau dapat jajan gratis nih ya. Tapi Mbak, terkait banyaknya perusahaan yang IPO gitu kan, dilakukan juga proses tentang track record-nya. Nah, apakah selalu perusahaan yang di masa jaya-jayanya yang bisa buka IPO atau perusahaan yang emang semuanya bisa gitu? Idealnya sih IPO itu perusahaan itu sedang dalam kondisi top performance ya. Karena kan IPO itu sama aja kita itu ya ibarat apa ya, seorang cewek itu yang biar bisa dilirik sama cowok gitu ya. Iya, Ya kan? IPO itu kan ibaratnya kita lagi menawarkan si perusahaan itu untuk dibeli. Sehingga kalau perusahaan itu sedang dalam kondisi eh, down performance, terus sektornya juga lagi dalam tekanan, ya itu akan sulit untuk bisa menjual sahamnya secara oversubscribe ya. Sebaliknya kalau dia itu perusahaannya itu sedang dalam kondisi top performance ya, kemudian sektornya juga lagi diminati ya, itu biasanya akan oversubscribe. Dia bisa jual di harga premium sahamnya. nah untuk saat ini kan dalam waktu berdekatan ya ada beberapa perusahaan yang ingin IPO seperti Rans, Jelly, PRTL, EMMI, JX, BACH. Nah, dengan kondisi ekonomi saat ini dan juga dengan berdekatan seperti itu, apakah tercapai oversubscribe tersebut seperti yang dilakukan ini? Oke, kalau berbicara oversubscribe atau enggak, saya rasa masih berpotensi. Ya, kalau Mas Eka ingat IPO pertama 2026 itu WBSA. Kalau nggak salah ya, itu sampai 1 juta SID yang order. Nah, itu kan oversubscribe berapa ratus kali tuh. Itu menunjukkan kalau masyarakat kita selain jumlah investornya meningkat ya, literasi meningkat, FOMO-nya juga meningkat. FOMO terkait IPO itu ya. Dan nggak menutup kemungkinan ya, saya itu memang udah pesen dari antara 6 itu dua itu udah order di masa penawaran awal. Itu salah satunya yang sudah ada jumlah pemesannya itu ada sekitar 400 ribuan. Kalau 400 ribuan itu kan ya mungkin bisa oversubscribe. Itu baru penawaran umum loh ya, baru penawaran awal, belum penawaran umum. Mungkin nanti ketika penawaran umum yang kurang lebih sekitar ada 5 atau sampai 7 hari kerja itu bisa memenuhi di atas 500 ribu itu masih make sense. Jadi apa namanya istilahnya tuh antusias lah dari investor masih sangat tinggi terkait IPO. Oke, berarti masih sangat legit IPO saat ini. Nah, untuk IPO ini kan dari tahun ke tahun yang mungkin mengalami kenaikan juga perusahaan. Sebenarnya di 2024 tadi ada sekitar 70-an perusahaan yang melaksanakan IPO. Nah, untuk menjaga konsistensi tersebut itu biasanya dari IDX mungkin ada strategi atau sesuatu hal yang dilakukan gitu. Ya, di Bursa Efek Indonesia itu ada salah satu direktorat yang memang spesifik handling soal perusahaan tercatat ya. Jadi di direktorat namanya Direktorat Penilaian Perusahaan. Nah, di dalam Direktorat Penilaian Perusahaan itu nanti dibagi menjadi beberapa divisi. Ada divisi pengawasan emiten. Nah, itu kerjanya adalah ngawasi perusahaan-perusahaan yang sudah listing. Terus ada juga divisi pengembangan calon perusahaan tercatat. Nah, itu tugasnya apa? Mengedukasi, mensosialisasikan kepada perusahaan-perusahaan yang belum listing. Nah, di Indonesia ini kan jumlahnya jutaan perusahaan, tapi yang listing baru ya belum 1.000 lah, 900 something. Nah, sehingga sebenarnya sih masih banyak sekali potensi emiten-emiten baru yang nantinya kita harapkan untuk listing ya. Tapi kembali lagi ini juga butuh proses untuk mereka diedukasi pentingnya IPO dan lain sebagainya. Oke,
berarti masih sangat potensial sekali di Indonesia ini ya. Ya. Pasar modal tentunya di IPO. Nah, terkadang IPO itu memang menarik IPO-nya. Cuman untuk jangka panjangnya kurang menarik nih. Kenapa? Oke, jadi perlu teman-teman sobat apa tadi namanya? Cuan. Sobat cuan lah ya. Sobat cuan pahami itu ya, bahwa nggak semua IPO itu bagus gitu ya. Jadi kita tetap baca kitab sucinya kalau saya bilang. Namanya kan prospektus ya. Itu dilihat tujuan penggunaan dananya buat apa. Ya, kemudian dilihat dari track record tadi, dari kinerja keuangannya, apakah selama 3 tahun terakhir itu mengalami penurunan atau naik. Kalau misal seandainya turun, bisnisnya udah nggak bagus ya, nggak sustain, apalagi yang tadi Pak Fandi sampaikan baru listing tahun depan bangkrut misalnya. Nah itu yang kurang bagus. Tapi saya rasa dari Bursa Efek, dari OJK sekarang memang sudah lebih ketat lagi gitu ya. Jadi nggak semua sembarangan emiten atau sembarangan perusahaan itu bisa IPO. Nah itu yang menjaga kepercayaan investor gitu ya, kayak gitu, investor domestik maupun investor asing. Jadi sebagai investor kita juga perlu memilah dan memilih IPO apa yang cocok buat kita. Sekarang lebih ketat lagi terkait peraturan untuk IPO berarti ya, Pak? Iya. Terkait nih bagi mahasiswa nih, IPO adalah sesuatu yang menurut saya adalah bonus lah. Nah, apakah perusahaan yang setelah IPO ini semuanya berjalan dengan lancar atau ada yang kena istilahnya apa ya, suspend atau apa, karena kan melihat track recordnya juga atau melihat dari sepanjang dia sudah listing apa saja yang telah dicapai atau dilakukan. Ya, jadi memang salah satu tugas Bursa Efek itu selain menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal, itu juga memiliki fungsi perlindungan investor. Ya. Nah, dari aspek perlindungan investor ini adalah bagaimana Bursa Efek itu bisa meningkatkan yang namanya simetri informasi. Ya. Kan pasti idealnya ada asimetri nih, informasi antara calon pembeli saham dengan kondisi perusahaan. Nah, di sini Bursa Efek itu berada di tengah-tengah untuk meminimalkan asimetri tadi. Nah, contohnya bagaimana? Ya, misalkan ada informasi yang material dari emiten ini, maka Bursa Efek dengan peraturannya akan memaksa si emiten ini untuk segera public expose, ya, keterbukaan informasi, ya, kan ada itu peraturan 2E di Bursa Efek itu. Nah, sehingga itu bisa dibaca oleh calon investor sehingga dia bisa memutusin mau ambil, mau beli ataukah enggak, ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa pungkiri yang namanya bisnis ini kan dinamis gitu ya. Satu perusahaan itu kadang dihadapkan pada tekanan yang cukup tinggi ya, tentang kompetitornya, kemudian sektornya, yang mengakibatkan bisnisnya ini mungkin dari awalnya uptrend menjadi downtrend gitu. Nah, bursa juga akan memberikan semacam notasi khusus nih kepada perusahaan-perusahaan yang sedang dalam pemantauan khusus ini ya. Jadi kalau Mas Ega amati di sistem perdagangan itu, setelah ada kuotasi emiten itu akan ada notasi khusus. Nah, misalkan apa emiten, terus nanti ada M gitu ya. Itu artinya apa? Moratorium. Jadi perusahaan itu tuh sedang dalam kondisi mungkin kesulitan membayar utangnya gitu ya. Kedua misalkan E ya, E itu apa? Ekuitas negatif ya, ekuitas negatif. Artinya besar pasak daripada tiang. Pengeluaran perusahaan lebih tinggi daripada pendapatan gitu ya. Sampai ada yang B, bankrupt. Nah, ini semua harus declare ya, harus di disclosure ke calon investor. Nah, jadi ini semua adalah suatu perlindungan investor agar investor itu memiliki informasi yang lengkap. Artinya dia bisa memilih emiten yang memang memiliki kinerja bagus di satu sisi dan menghindari emiten-emiten yang sedang dalam kondisi tidak bagus di sisi yang lain. Oke, artinya bursa juga menjamin investor terkait emiten tersebut, apakah menjamin istilahnya apa ya,
tidak menjamin sih ya. Oh, bukan jamin ya. Lebih membantu agar keterbukaan informasi ini lebih berjalan dengan baik gitu ya. Kalau bahasa pasarnya mungkin dikasih tato emiten-emiten yang Tato. kayak gitu. Tatonya apa gitu. Oh, Bahasa pasarnya gitu ya. Ya, level tertentu lah. Yang tadi E atau M tato istilahnya. Tapi di sisi lain kan bursa juga nggak fair kan. Ini dikasih tato, dikasih notasi yang bermasalah. Tapi di sisi lain bursa juga menyediakan dalam bentuk indeks. Nah, misalkan ini saham-saham bagus nih, maksudnya di 45, di 30. Nanti juga ada tematik, misalkan CII untuk yang syariah, ESG untuk yang comply terhadap environmental. Nah, itu fair nih, yang bermasalah ada etalasenya sendiri, yang bagus-bagus juga ada etalasenya sendiri. Oke, jadi juga masuk ke seperti RG45 juga perlu adanya sustainability dari emiten tersebut juga. Iya, betul. Dan juga bursa kan juga tidak intinya mengedukasi ya. Oke. Adik-adik di Galeri Investasi, di KSPM itu tetap kita kasih edukasi dengan tujuan apa? Ya tadi dia bisa mengambil keputusan investasinya dengan lebih baik. Oke, kembali lagi ke diri kita masing-masing berarti. Ya. Nah, terkait IPO kan kalau ya kayak mahasiswa ya udah ikut aja kadang Arab berapa kali nih ikut aja gitu ya. Nah, apakah ada strategi khusus kah atau biar kita sebagai mahasiswa tuh membaca ini arahnya akan kemana, kan selama ini mungkin ya ikut-ikut aja atau tergantung dengan besarnya sesuatu yang masuk ke hype-nya lah, hype-nya ya benar. Ada FOMO gitu ya. Oke, jadi kalau bicara arah ya kan tanya tuh to the point, arahnya berapa kali nih gitu kan. Nah, itu sebenarnya memang ada strateginya. Kalau mungkin kita berdasarkan prospektus ya, kalau sebagai IPO hunter itu kita bisa dilihat dari yang pertama ya, itu underrated. Ada yang namanya track record. Mungkin ada yang bilang ini ilmu cocokologi gitu ya. Tapi memang di pasar tuh kayak gitu. Biasanya beberapa underwriter yang track recordnya bagus, ketika hari pertama listing itu bisa arah. Bahkan bisa lebih dari 1 minggu dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua bisa dilihat juga free floatnya sih ya. Yang kita tahu kalau saham pengen naik lebih cepat, saham pengen digoreng gitu kan, itu kan free floatnya harus lebih kecil lah ya. Jadi kalau free floatnya kecil mungkin batas minimum tadi 15 atau 20% buat naik itu lebih gampang daripada yang free floatnya sampai 40-50%. Terus yang ketiga perlu juga kita perhatikan penggunaan dananya buat apa. Kalau penggunaan dananya itu contoh buat bayar utang atau divestasi, ya itu agak red flag sih. Tapi memang ada beberapa emiten yang meskipun tujuan dananya buat bayar utang tetap arah. Karena balik lagi ada mungkin underwriternya atau sosok di belakangnya, ownernya. Ya kalau ownernya, kalau misal punya track record yang bagus, langsung baik. Dan satu lagi kalau dari yang saya amati ini, kenapa sampai arah kan biasanya karena oversubscribe ya. Nah itu saya amati dari jumlah yang udah order, ada berapa STD. Ya mungkin kalau udah di atas 100, di atas 200 ribu, itu potensi arahnya bisa lebih besar daripada saham yang nggak oversubscribe gitu. Jadi bisa dipantau lah kira-kira. Berarti ada beberapa faktor yang mempengaruhi arah tersebut ya. Dan kita tetap lihat fundamentalnya sih. Kalau perusahaannya misal secara kinerja kurang bagus gitu ya, kemudian terlalu mahal, overvalue ya better kalau jangan masuk ya masuk dikit aja lah buat ikut-ikutan tag screenshot ya kan, tag picture gitu. Kan anak Gen Z sukanya gitu sekarang. Menuin story IG ya. Gitu. Nah tapi terkait perusahaan yang itu kan harganya berbeda-berbeda nih. Lalu menentukan range harga tersebut itu bagaimana? Ya memang dalam proses melakukan IPO ini ada tahap-tahap yang harus dilalui ya. Secara garis besar bisa dijelaskan yang pertama itu adalah bagaimana merapikan perusahaan ketika akan daftar atau submit ke OJK dan bursa. Kalau perusahaan sudah rapi, sudah layak secara dokumen ya, secara administrasi,
perusahaan nanti akan melakukan evaluasi apakah perusahaan ini memang layak. Nah, sambil menunggu keputusan dari OJK, terutama ya terkait dengan pernyataan efektif yang harus dilakukan itu, maka nanti si calon emiten dan bersama underwriter-nya itu bisa melakukan yang namanya book building. Book building itu apa? Book building itu adalah menjajakan harga. Jadi intinya si calon emiten dan underwriter itu akan mengundang standby buyer ya atau calon investor tapi dalam jumlah yang terbatas, maka nanti akan ketemu range-nya, ya, range bawah sama range atas, ya. Dan sebelum ke situ tentu saja si perusahaan itu akan divaluasi, ya. Divaluasi itu maksudnya dinilai harga wajarnya itu berapa dengan bahan baku yang antara lain ya kondisi keuangan perusahaan, gitu ya. Kemudian juga kondisi pasar dan sebagainya, sehingga dari situ nanti akan ketemu harga yang disepakati itu berapa yang nantinya akan menjadi harga perdana. Biasanya kan kalau kemarin BBSA itu harga paling atas kayaknya. Iya, harga paling atas di 168 kalau nggak salah. Itu artinya ya udah, kalau nilai book value dan nilai pasarnya kan otomatis lebih tinggi nilai pasarnya Premium lah ya. Premium. Nah, ya seperti yang dikatakan Mas Adi tadi ya, seperti terkait gimana perusahaannya belakangnya sebelumnya Kinerjanya bagaimana. Nah, apakah ada perusahaan yang setelah melakukan IPO cenderung bergerak negatif dalam harga sahamnya atau kinerjanya? terkait kinerjanya? Oke. Kalau itu balik lagi sih ya Mas ya. Jadi banyak faktor ya, termasuk di dalam prospektus itu pasti dan harus ada risiko. Itu penting kita baca ya. Contoh misal ada satu emiten ya, emiten ABCD itulah kan, bergerak di sektor apa, nanti risikonya dijelaskan. Kalau misalnya seandainya si perusahaan tersebut setelah listing menghadapi risiko itu dan ternyata dia nggak mampu ya gitu, entah itu kalah saing sama pendatang baru atau karena kebijakan pemerintah yang kurang pro terhadap industri itu dan lain sebagainya, kemudian dia oleng lah gitu ya, dalam artian kinerjanya turun ya, itu bisa aja. Jadi banyak faktor eksternal termasuk faktor internal juga. Jadi memang ada beberapa, cuma kalau saya pribadi belum terlalu menilai sebegitu detailnya. Biasanya kalau udah cuan ya wis tak tinggal gitu, cari saham yang lainnya sekiranya masih ya ini menarik buat trading ya gitu. Oke. Nah, terkait regulasi yang sudah disampaikan Pak Fani tadi, beberapa hal yang harus dipenuhi dan juga IDX juga merapikan perusahaan tersebut supaya IPO. Nah, terkait kita kan tahu ada nama-nama besar di dunia pasar modal ini, Pak, seperti pengusaha pemulung lah istilahnya. Nah, ketika beliau-beliau ini, mereka ini mau menambah IPO lagi, nah terkait hal itu apakah bisa melakukan sebanyak-banyaknya atau juga ada pembatasan terkait ini pertanyaan pribadi saya kayak kalau bisa sebanyak-banyak sih bisa menguasai Indonesia nih. Ya, jadi memang peraturan itu sudah didesain untuk mengantisipasi adanya benturan kepentingan ya. Jadi perusahaan itu kalau mau IPO, dia regulator juga akan melihat apakah ada afiliasi nih di antara dua perusahaan yang mau listing sama yang sudah listing. Ya. Nah, itu semuanya akan diatur di dalam aturan sehingga intinya sih benturan kepentingan bisa diminimalkan gitu maksudnya. Oke, sangat luar biasa pembahasan pada sore ini. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk Pak Fani dan juga Mas Adi, kembali lagi ke mahasiswa. Tips mahasiswa nih agar terlibat lebih jauh terkait IPO lah, atau pasar modal lah, itu baiknya harus seperti apa? Ya, seringkali kita sampaikan pada saat edukasi ya. Jadi pasar modal itu kan berbeda dengan instrumen keuangan yang lebih low risk ya.
karena di sini ada risiko. Tapi intinya adalah menurut saya yang penting satu, pasar modal itu nggak hanya saham. Pasar modal itu juga punya obligasi, punya reksadana. Reksadana juga macam-macam nih, ada yang pasar uang, pendapatan tetap gitu ya. Sehingga jangan sampai adik-adik mahasiswa ini hanya memandang pasar modal itu hanya saham aja. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kalau kita mau investasi itu harus ada keselarasan antara profil risiko kita dengan karakter instrumen yang kita beli. Oke. Kalau adik-adik merasa sebagai orang yang konservatif ya, itu ya jangan dipaksakan untuk menjadi IPO hunter atau trading saham. Ada instrumen yang cocok bagi mereka, yaitu obligasi dan reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau adik-adik declare bahwa seorang yang risk lovers gitu ya, orang yang pencinta resiko, ya kembali lagi resiko itu harus dimitigasi, harus dikelola. Caranya bagaimana? Yang untuk saham jelas, Bursa Efek sudah memberikan banyak fasilitas ya, ada indeks-indeks yang berisi saham-saham yang bagus ya, di sisi yang lain ada saham yang dalam notasi khusus yang harus dihindari ya. Ditambah lagi ya, teman-teman belajar fundamental analysis, belajar technical analysis untuk lebih mendalami lagi karakter dari perusahaan yang atau saham perusahaan yang. Oke, dari Pak Fani jangan terpaku sama saham saja di pasar modal. Oke, kalau dari saya sebagai mahasiswa ya, karena kita tahu dunia saham, apalagi saham kan high risk high return ya. Yang pertama mindsetnya dulu ya, jangan sampai kita niatnya investasi tapi malah jadi spekulasi gitu ya kan. Bisa hari ini pengen besok arah itu kurang masuk akal, dan saya agak menyayangkan ya banyak investor yang mindsetnya masih seperti itu. Nah itu nomor satu itu. Nomor dua, pastikan ya tadi yang seperti Pak Fani bilang, tahu profil resiko. Dan yang ketiga, saham itu bukan tempat kita mau menjadi orang kaya ya kan, cepat kaya maksudnya. Jadi ya tetap kita harus bekerja, harus ada penghasilan aktif dulu. Yang namanya pasar modal kan passive income gitu ya. Jadi selama kita masih muda mahasiswa ya kan, umur masih 20, 30 lah ya, itu perbanyak aktif income. Baru setelah umur 40 atau 50 dirasa aktif income-nya sudah banyak, kita masuk entah itu ke saham, obligasi, reksadana untuk persiapan dana pensiun kita. Sehingga ketika kita udah punya uang, udah punya anak, berkeluarga, anak kita tuh enak lah, maksudnya kita tuh nggak terbebani sama anak lagi. Anak nggak terbebani sama kita maksudnya, karena kan kita udah punya persiapan buat dana pensiun. Itu sebenarnya hakikat dari sebuah investasi. Jadi bukan mindset jangka pendek gitu ya, jangka panjang. Oke. Gitu. Terima kasih ini Mas Adi dan Pak Fani sudah mengisi podcast kita. Kita sudah banyak sekali insight menarik terkait dunia pasar modal, terutama di pembahasan kita ini IPO teman-teman. Dan juga kalau kalian mahasiswa Unikal, jangan lupa seperti biasa ada program-program dari KSPM juga yang seperti biasa diisi oleh Pak Fani. Kalau kalian sering ikut, pasti tidak asing lagi sama Pak Fani di Sekolah Pasar Modal atau di Caption, juga berkolaborasi dengan Mitra Sekuritas. Itu saja dari saya berterima kasih pada bintang tamu kali ini. Terima kasih Pak Fani dan Mas Adi. Sampai jumpa di podcast Cuan selanjutnya. Salam cuan.